Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasmina Fatimah Anuraniski dengan NIM 2110911320042 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2021, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan anatomi jantung, pembuluh darah, dan sistem respirasi. Yang pertama, di sini dapat kita lihat ada organ jantung yang terdiri dari beberapa arteri serta vena dan beberapa struktur-struktur lainnya. Yang pertama ada arcus aorta, seperti yang dapat kita lihat. Lalu ada truncus brachiocephalicus. Di sini juga ada sinus obliquus pericardii, ada atrium sinistrum, lalu juga ada truncus pulmonalis, ada auricula sinistra, yang berarti di sebelah kiri. Lalu di sini juga ada ventriculus sinister, ada apex cordis atau bagian ke bawah dari core atau jantung itu sendiri. Lalu di sini juga ada sulcus interventricularis posterior, ada ventriculus dexter di sebelah kanan, ada sulcus coronarius, dan untuk atriumnya ada atrium sinistrum yang artinya atrium kiri dan atrium dextrum yang berarti atrium kanan. Lalu di sini ada vena cava inferior, juga ada vena cava superior. Kalau yang ini tadi inferior berarti di bawah, ini superior yang di atas. Lalu juga ada ligamentum arteriosum. Lalu untuk arteri dan venanya terdapat arteri subclavia sinistra, terdapat juga arteri carotis communis sinistra, lalu juga ada vena brachiocephalica dextra dan ada vena brachiocephalica sinistra. Lalu ada arteri pulmonalis dextra, ada arteri coronaria sinistra, lalu ada vena cardiaca seperti yang bisa kita lihat di sini. Untuk lapisan jantung itu sendiri terdapat 3 lapisan, yaitu ada lapisan terluar yang disebut dengan epikardium, lapisan tengah atau lapisan otot yang disebut dengan miokardium, serta ada lapisan terdalam yang disebut dengan endokardium. Untuk lapisan terluar atau perikardium ini ada beberapa bagian, ada mesotelium, ada lamina propria, lalu di sini ada tunica serosa, lalu ada tela subserosa atau yang bisa kita lihat di sini seperti lapisan lemak. Lalu untuk miokardium atau lapisan tengah terdapat 2, yaitu ada bagian luar outer layer dan ada bagian dalam atau inner layer. Lalu untuk bagian-bagian jantung itu sendiri ada beberapa bagian. Di sini seperti yang kita lihat ada atrium dextra atau atrium kanan, dan ada auricula sinistra atau auricula kiri, ada ventriculus sinister atau ventriculus kiri, dan ada ventriculus dexter atau ventriculus kanan. Lalu di sini juga ada aorta, yang tadi ada truncus pulmonalis, ada vena cava superior, dan ada sulcus interventricularis anterior, bagian depan. Lalu untuk bagian atas dari jantung itu sendiri, di sini terdapat valva aortae, yang mana bagian-bagiannya itu seperti yang di kursor ini. Lalu ada valva trunci pulmonalis di sini, dan ada valva atrioventricularis sinistra, dan yang terakhir ada valva atrioventricularis dextra. Ini. Lalu untuk bagian dalam jantung ada beberapa bagian seperti ada fossa ovalis,
ada valvula venae cava inferior, lalu ada ostium sinus coronari, seperti lubang. Lalu untuk otot-ototnya ada musculus papillaris septalis, musculus papillaris anterior yang lebih terdepan, untuk vena-venanya itu sendiri ada terdapat beberapa vena seperti vena pulmonalis sinistra superior. Di sini dapat kita lihat terdapat nodus sinuatrialis yang berwarna kuning dan juga ada nodus atrioventricularis yang mana ini berada di bagian sebelah kanan jantung. Lalu di sini ada seperti batasan atau penghalang dari bagian kanan jantung serta kiri jantung yang dinamakan septum interventrikular. Selanjutnya di sini ada pars ascendens aorta. Lalu untuk arteri dan venanya terdapat arteri koronaria sinistra di sebelah kiri. Lalu ada vena cardiaca magna di sebelah kiri juga. Lalu juga ada vena interventricularis anterior. Selanjutnya di bagian kanan jantung itu ada arteri koronaria dextra. Juga ada vena cardiaca, carva. Dan ada vena marginalis dextra. Lalu di sini untuk bagian sistem respirasi atau sistem pernafasan, bagian torak, bagian dada, di sini dapat kita lihat ada kelenjar timus. Lalu di sini juga ada pulmodexter yang terbagi menjadi 3, yaitu ada lobus superior, lobus medius, serta lobus inferior. Lalu untuk pulmosinister, sebelah kiri terdapat 2 bagian, lobus superior dan lobus inferior. Untuk mediastinum itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada mediastinum posterius, ada mediastinum medium, dan ada mediastinum anterius, yang mana ketiga ini mencakup dari daerah medium, mediastinum inferius, dan yang di atas ini mediastinum superius. Lalu untuk di bagian torak itu terdapat banyak sekali arteri dan vena yang memperdarahinya, seperti ada arteri aksilaris sinistra, vena aksilaris sinistra, ada arteri tiroidea inferior, ada arteri cervicalis ascendens, yang mana kita bisa lihat di gambar ini, arteri dan venanya. Selanjutnya juga ada beberapa trunkus, seperti ada trunkus inferior, ada trunkus costocervicalis, trunkus symphaticus yang berwarna kuning, lalu ada trunkus subclavius sinister. Lalu untuk di bagian mediastinumnya, ini kita dapat lihat dari sisi lateral atau sisi samping. Yang bisa kita lihat di sini ada oesophagus atau kerongkongan. Lalu juga ada cavitas perikardiaka, ruang untuk jantung itu sendiri. Lalu di sini kita bisa melihat ada atrium sinistrum. Ini kita dapat melihat beberapa organ tubuh manusia dari atas, arteri beserta venanya seperti arteri pulmonalis dextra, vena cava superior, dan di sini kita bisa lihat ada beberapa muskulus juga. Dan untuk parunya ada pulmodexter, ini lobus superior. Ini juga ada bronchus principalis dexter. Ini. Lalu juga ada bronchus principalis sinister. Selanjutnya, di sini ada prenatal circulation yang mana pada saat jantung
masih terdapat di dalam rahim ibu yang berikatan langsung dengan umbilikalis. Kurang lebih seperti jantung pada manusia umumnya, pada manusia normal. Di sini terdapat arcus aortae dan di sini terdapat ductus arteriosus, terdapat truncus pulmonalis, terdapat atrium sinistrum, atrium sebelah kiri, dan juga terdapat atrium dextrum yang di sebelah kanan. Di sini juga terdapat foramen ovale untuk keluarnya arteri dan vena. Lalu di sini ada vena cava superior dan pemisah antara ventriculus kanan dan ventriculus kiri. Itu terdapat septum interventricular. Lalu di sebelah kirinya juga ada ventriculus sinister, serta di sebelah kanan juga ada ventriculus dexter. Lalu di sini ada sebuah penghubung ke umbilikal, yang mana di sini aorta thoracika. Lalu di sini ada ductus venosus untuk menghubungkan ke umbilikus. Lalu di sini ada vena umbilicalis dan ada vena cava inferior, dan juga di sini terdapat plasenta yang dikelilingi oleh arteri serta vena umbilikal. Lalu di sisi dalam dari katup jantung itu sendiri terdapat beberapa vena. Di sini terdapat beberapa vena dan juga ada trabeculae cornae dan juga ada trabecula carnae. Di sini juga ada ventriculus sinister dan juga terlihat pericardium serosum. Ini juga terdapat musculus papillaris anterior, yang mana itu merupakan otot di dalam jantung itu sendiri yang berkaitan langsung dengan katup jantung. Lalu untuk vena-vena yang tadi, di sini terdapat vena pulmonalis sinistra superior dan vena pulmonalis dextra. Dan di sini juga ada ostium atrioventricular sinistrum. Ini juga terlihat ada valvula foraminis ovalis. Dan selain dua vena tadi, juga terdapat vena cardiaca magna. Dan di sini juga terlihat musculus papillaris posterior, yang mana yang di sebelah tadi terdapat musculus papillaris anterior yang di depan dan yang ini yang di belakang untuk musculus papillaris posterior. Dan di sini juga terlihat chordae tendinae atau tendon pada otot, dan juga di sini terdapat sinus aorta dan juga terdapat bulbus aorta. Dan di dalam jantung ini sendiri juga terdapat Koch triangle atau segitiga Koch. Untuk nervus penghubung dari trakea ke jantung itu sendiri, ada terdapat nervus vagus atau nervus ke-10, dan di sini juga terdapat ganglion cervical superius. Dan di sini terdapat ganglion cardiacum, di sini yang berwarna ungu, dan juga terlihat plexus cardiacus, yang mana merupakan kumpulan dari pembuluh darah. Dan untuk bagian pernafasan itu sendiri, di sini kita bisa melihat dari kepala hingga torak atau dada, yang dari yang paling atas itu terdapat sinus paranasalis, di sini terdapat kavitas nasi, dan terdapat vestibulum nasi yang biasanya ditumbuhi oleh rambut-rambut. Di sini kita melihat ada 3 pars di faring, yaitu ada pars nasalis faringis, di sini letaknya, dan ada pars oralis faringis letaknya di sini, dan yang terakhir ada pars laringia faringis yang letaknya di sini. Lalu di sini juga terdapat laring, di sini terdapat trakea yang menghubungkan laring ke paru-paru atau pulmo, dan di pulmodexter itu terdapat ada 3 lobus, yang pertama lobus superior, kedua lobus medius, yang ketiga lobus inferior. Dan untuk di pulmosinister itu terdapat 2 lobus, yaitu ada lobus superior dan ada lobus inferior. Dan di sini untuk percabangan dari trakea menuju pulmo itu terdapat bronki principales. Untuk tampilan CT scan, di sini kita dapat melihat ada bifurcatia tracheae di sini, dan ada arcus aorta yang bisa kita lihat di sini. Lalu ada truncus pulmonalis, terlihat juga vena pulmonalis,
Lalu ada bronchus principalis sinister. Dan di sini juga terlihat vena pulmonalis dexter. Di sini juga terlihat adanya diafragma, yaitu pemisah antara bagian torak dengan bagian abdomen. Untuk bagian-bagian trakeanya itu sendiri terdapat beberapa struktur. Yang pertama ada cartilago thyroidea yang di atas ini. Lalu ada cartilago cricoidea, ada cartilaginous trachealis, ada ligamen annularia, ada bronchus lobaris superior dexter, ada cartilago bronchialis, bronchus lobaris medius dexter di sebelah kanan, bronchus lobaris inferior dexter di sebelah kanan. Dan untuk yang di sebelah kiri itu terdapat bronchus principalis sinister dan terdapat bronchus lobaris superior sinister yang di sebelah kiri serta ada bronchus lobaris inferior sinistra. Untuk di bagian dalam dari trakea itu sendiri ada terdapat otot yaitu musculus trachealis dan juga terdapat ligamen annularia. Serta di sini terlihat ada parias membraneus yang seperti garis-garis ini yang dilekati oleh glandula trachealis. Untuk lobus pulmonalis dexter terdapat beberapa bagian dan dipisahkan oleh beberapa visura. Yang pertama ada visura obliqua yang bercabang menjadi visura horizontalis dan menjadi visura obliqua. Yang paling atas ini terdapat apex pulmonalis, sedangkan yang di bawah ini bisa kita lihat ada basis pulmonalis, yang mana terbagi menjadi 3 lobus, lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Lalu untuk pulmonalis sinister, yang paling atas terlihat apex pulmonalis, dan yang bawah merupakan basis pulmonalis yang dipisahkan oleh satu visura, yaitu visura obliqua. Untuk di dalam pulmonya sendiri, sini ada pulmonalis dextra yang terdapat vena pulmonalis dextra dan impresio cardiaca. Di sini terdapat bronchus principalis dexter, dan di sini terdapat juga ligamen pulmonal. Dan juga ada hilum dari pulmonalis yang bisa terlihat di sini. Lalu untuk pulmo sinister, kita bisa melihat ada arteri pulmonalis sinistra, ada vena pulmonalis sinistra superior, ada bronchus principalis sinister, serta ada vena pulmonalis sinister inferior yang digambar. Dan juga di sini terdapat hilum pulmonalis sama dengan pulmo dextra tadi. Dan di sini juga terdapat nodi lymphoidei tracheobronchiales yang berwarna hijau. Untuk tampilan CT scan, di sini kita dapat melihat ada bifurcatia tracheae di sini, dan ada arcus aorta yang bisa kita lihat di sini. Lalu ada truncus pulmonalis, terlihat juga vena pulmonalis, lalu ada bronchus principalis sinister, dan di sini juga terlihat vena pulmonalis dexter. Di sini juga terlihat adanya diafragma, yaitu pemisah antara bagian torak dengan bagian abdomen. Baik, di sini kita dapat melihat beberapa arteri dengan vena, serta ada truncus dan ganglion. Di sini terdapat arteri vertebralis, terdapat ganglion cervicothoracicum, dan juga di sini terdapat truncus inferior atau plexus brachialis, kumpulan dari arteri-arteri, serta di sini ada vena subclavia sinistra sebelah kiri, ada nervus phrenicus. Di sini terdapat arteri thoracika interna. Dan juga terdapat truncus subclavius sinister yang berarti di sebelah kiri.
Untuk tampilan atas, di sini kita dapat melihat beberapa organ, potongan organ, termasuk ada esophagus, ada vena cava superior, di sini ada vena azygos, ada ductus thoracicus, dan ada arcus aortae, serta ada trakea. Yang mana di sini merupakan pulmo sinister dan ini merupakan pulmo dexter. Dan untuk bagian pernafasan itu sendiri, di sini kita bisa melihat dari kepala hingga torak atau dada. Dari yang paling atas itu terdapat sinus paranasalis. Di sini terdapat kavitas nasi dan terdapat vestibulum nasi yang biasanya ditumbuhi oleh rambut-rambut. Di sini kita melihat ada 3 pars di faring, yaitu ada pars nasalis faringis di sini letaknya, dan ada pars oralis faringis letaknya di sini, dan yang terakhir ada pars laringia faringis yang letaknya di sini. Lalu di sini juga terdapat laring, di sini terdapat trakea yang menghubungkan laring ke paru-paru atau pulmo, dan di pulmo dexter itu terdapat ada 3 lobus, yang pertama lobus superior, kedua lobus medius, yang ketiga lobus inferior. Dan untuk di pulmo sinister itu terdapat 2 lobus, yaitu ada lobus superior dan ada lobus inferior. Dan di sini untuk percabangan dari trakea menuju pulmo itu terdapat bronki principales. Untuk arteri-arteri yang terdapat di posterior mediastinum itu terdapat pars ascendens aortae yang kita bahas tadi. Di sini juga terdapat bronchus principalis dexter, ada vena azygos, dan di sini ada truncus symphaticus. Lalu di sini terdapat ductus thoracicus, pars thoracica yang berjalan melintang sepanjang dada, sepanjang toraks atau mediastinum. Lalu di bawah sini di sini terdapat diafragma yang memisahkan antara toraks dengan abdomen, dan di sini ada pars lumbalis diafragmatis. Lalu di sini terdapat pars abdoma. Lalu di sini terdapat pars abdominalis aorta. Untuk pulmo dexter terdapat 10 segmen, sedangkan pulmo sinister terdapat 9 segmen. Yang mana segmen pertama dinamakan segmentum apikal, segmen kedua bernama segmentum posterius, segmen ketiga bernama segmentus anterius. Lalu untuk di medius terdapat segmentum laterale dan ada segmentum mediale. Untuk segmen keenam itu segmentum superius. Untuk segmen ketujuh itu bernama segmentum basalem mediale. Lalu untuk segmen ke-8 merupakan segmentum basale. Lalu untuk segmen ke-8 merupakan segmentum basale laterale. Untuk lobus inferior terdapat segmentum superius, terdapat segmentum basale mediale, terdapat segmentum basale anterius, terdapat segmentum basale laterale, dan terdapat segmentum basale posterius. Untuk pulmo sinister di lobus superior terdapat segmen 1 sampai segmen 5. Untuk segmen yang pertama dan kedua itu bernama segmentum apicopsterus. Untuk segmen ketiga bernama segmentum anterius. Untuk segmen keempat bernama segmentum lingularis superius. Dan segmen kelima bernama segmentum lingulare inferius. Untuk lobus inferior terdapat 4 segmen, yaitu segmen 6 sampai segmen 10. Untuk segmen ke-6 bernama segmentum superius, segmen ke-7 segmentum basale anterius, dan segmen ke-8 itu bernama segmentum basale anterius, dan yang ke-9 segmentum basale laterale,
serta yang ke-10 merupakan segmentum basale posterius. Untuk yang di belakangnya pun sama, terdapat beberapa segmen untuk pulmodexter dan pulmosinister. Lalu di sini dapat kita lihat anatomi. Lalu di sini dapat kita lihat, di sini terdapat bronkus lebarus superior sinister. Di sini terdapat bronkus segmentalis. Dan di sini terdapat bronkus segmentalis apiso posterior. Di sini dapat kita lihat terdapat recessus costomediastinalis yang menyelubungi dari pulmo. Dan di sini terdapat pleura parietalis. Dan di sini terdapat trigonum timicum. Di sini terdapat di antara pulmodexter dan pulmosinister. Selanjutnya di sini kita dapat melihat subpleural lymph vessels, di mana di sini terdapat beberapa jaringan limfa, dan di sini kita dapat melihat septal lymph vessel yang merupakan pembatas. Di sini juga terdapat ductus thoracicus, dan di sini juga terlihat peribronchial lymph vessels. Untuk bagian dari esophagus, di sini kita dapat melihat ada arteri thyroidea inferior. Di sini terdapat arteri vertebralis, di sini terdapat arteri subclavia, arteri carotis communis sinistra, arteri carotis communis dextra. Di sini terdapat trakea, dan yang panjang ini merupakan esophagus, penghubung dari trakea ke lambung. Di sini kita lihat ada diafragma, terdapat arteri gastrika sinistra, dan terdapat truncus coleacus. Baik, di sini kita dapat melihat beberapa arteri dengan vena, serta ada truncus dan ganglion. Di sini terdapat arteri vertebralis, terdapat ganglion cervicothoracicum, dan juga di sini terdapat truncus inferior atau plexus brachialis, kumpulan dari arteri-arteri, serta di sini ada vena subclavia sinistra sebelah kiri, ada nervus phrenicus. Di sini terdapat arteri thoracika interna. Dan juga terdapat truncus subclavius sinister yang berarti di sebelah kiri. Untuk tampilan atas, di sini kita dapat melihat beberapa organ, potongan organ yang menyelubungi dari pulmo. Dan di sini terdapat pleura parietalis. Dan di sini terdapat trigonum timicum. Di sini terdapat di antara pulmodexter dan pulmosinister. Di sini juga terdapat beberapa vena seperti vena thyroidea inferior, vena oesophagus, vena hemiazygos, vena azygos, serta vena gastrica sinistra. Di esofagus itu sendiri juga terdapat beberapa jaringan limfa seperti nodul lymphoidei cervicalis profundi, nodi lymphoidei tracheobronchialis superioris, nodi limfa nodi lymphoidei tracheobronchialis superioris, nodi lymphoidei tracheobronchialis inferior, nodi lymphoidei mediastinalis posterius, dan nodi lymphoidei mediastinus posteralis. Mungkin sekian video dari saya, salah hilaf mohon dimaafkan.
Terima kasih kepada teman-teman dan para dosen yang sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.